Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinaya Zahra dari kelompok 1, 2 PB2, mau memaparkan hasil analisis medan makna dan komponen makna suatu poster dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang tips menghadapi hujan lebat saat mudik. Nah, di sini saya yang pertama mengambil dari kata menghadapi, dari kalimat tips menghadapi hujan lebat saat mudik. Nah, kata menghadapi ini dapat diartikan sebagai bertemu muka dengan, berjumpa dengan, menjumpai, mengalami dalam artian bahaya, musibah, kesulitan, dan sebagainya, menjelang atau menyongsong, melawan, bertanding dengan, menyambut. Hal ini berasal dari sumber KBBI. Nah, medan maknanya itu terdapat mengalami, merasakan, menjumpai, dan melawan. Nah, mengalami ini sendiri memiliki arti merasai atau menjalani, menanggung suatu peristiwa dan sebagainya. Sumbernya dari KBBI. Lalu merasakan. Merasakan itu artinya dapat membiarkan atau menjadikan, merasa atau merasai, menikmati dari sumber KBBI. Lalu menjumpai. Menjumpai dapat diartikan sebagai menemui, sengaja hendak bertemu dengan, mengalami, menghadapi. Sumbernya berasal dari KBBI. Lalu ada melawan. Melawan itu menghadapi, berperang, bertinju, bergulat, dan sebagainya. Menentang, menyalahi. Sumbernya dari KBBI. Nah, di sini analisis komponen maknanya dari kata menghadapi. Saya menggunakan ciri-ciri komponen makna menghadapi itu berupa jenis atau objek yang berisikan manusia, hewan, dan tumbuhan, lalu jumlah, satuan atau banyak, sifat, tidak sengaja atau disengaja, dan kondisi kurang baik atau baik. Lalu terdapat ciri fisik berupa perasaan atau fisik. Nah, di sini ciri komponen menghadapi itu menurut saya adalah menggunakan objek manusia dan hewan, lalu jumlahnya dapat satu dan banyak, sifatnya dapat tidak sengaja maupun sengaja, kondisinya kurang baik, dalam kurang baik, atau baik, dapat berupa perasaan dan fisik. Lalu kalau kata mengalami, itu objeknya bisa manusia, hewan, dan tumbuhan, jumlahnya hanya satu, dapat bersifat tidak sengaja, kondisinya kurang baik, bentuk bentuknya itu berupa perasaan. Lalu merasakan, objeknya itu dapat manusia, hewan, dan tumbuhan, jumlahnya satu, sifatnya tidak sengaja maupun sengaja, kondisinya dalam dapat kurang baik dan atau baik, lalu bentuknya berupa perasaan. Kemudian kata menjumpai, ciri komponennya itu dapat berupa objek manusia dan hewan, jumlahnya dapat banyak, sifatnya itu sengaja, kondisinya baik, dalam keadaan baik, bentuknya itu dalam bentuk fisik. Lalu ciri komponen dari melawan itu memiliki objeknya manusia dan hewan, jumlahnya banyak, sifatnya sengaja, dalam kondisi kurang baik, dan bentuknya berupa fisik. Di sini pemaparan dari hasil analisis komponen makna. Yang pertama itu ada verba mengalami. Secara umum berarti menghadapi, mempunyai ciri komponen yaitu
objeknya positif manusia, positif hewan, positif tumbuhan, jumlahnya positif satu, sifatnya positif tidak sengaja, kondisinya positif kurang baik, bentuknya positif perasaan. Sehingga definisi mengalami adalah aktivitas diri yang terlihat suatu peristiwa dengan perasaan secara tidak sengaja. Dapat terjadi dalam kondisi kurang baik, dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu contohnya nih, ada ia mengalami kebangkrutan, sama ia mengalami kecelakaan. Nah, Lexa mengalami ini identik pada peristiwa secara tidak sengaja dengan kondisi yang kurang baik. Bedanya dengan Lexa merasakan adalah kondisinya yang identik dengan kurang baik tersebut. Nah, sedangkan verba merasakan secara umum berarti menghadapi mempunyai ciri komponen objeknya positif manusia, positif hewan, positif tumbuhan, jumlahnya positif satu, sifatnya positif tidak sengaja maupun positif sengaja, kondisinya positif kurang baik, positif baik, dan bentuknya positif perasaan. Sehingga definisi merasakan adalah aktivitas dari yang melihat suatu peristiwa dengan perasaan dapat secara tidak sengaja atau sengaja terjadi dalam kondisi kurang baik atau baik dilakukan sendiri dengan objek berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, contohnya yang merasakan kebahagiaan dan ia merasakan kesakitan. Rasa merasakan dapat terjadi secara tidak sengaja atau sengaja. Bedanya dengan mengalami adalah kondisinya yang dapat dipakai dalam keadaan kurang baik atau baik tersebut. Jadi dapat digunakan dalam dua bentuk kondisi. Nah, lalu ada verba melawan. Secara umum berarti menghadapi, mempunyai ciri komponen objeknya, positif manusia, positif hewan. Lalu jumlahnya positif banyak. Sifatnya positif sengaja, kondisinya positif kurang baik, bentuknya positif fisik. Sehingga definisi melawan adalah aktivitas diri dari suatu peristiwa dengan fisik secara sengaja terjadi dalam kondisi kurang baik dilakukan tidak sendiri dengan objeknya berupa manusia atau hewan. Contohnya, ia melawan musuh, ia melawan penjahat. Nah, aksi melawan ini terjadi secara sengaja yang identiknya dengan aktivitas fisik dengan kondisinya kurang baik dilakukan oleh manusia atau hewan. Selanjutnya, saya menganalisis kata menjauhi dari kalimat hindari aktivitas dan menjauhi tempat yang rawan seperti bangunan yang mudah roboh akibat tiupan angin yang kencang. Nah, kata menjauhi ini memiliki arti yaitu pergi menghindari supaya jauh atau meninggalkan. Sumbernya dari KBBI. Nah, medan maknanya itu sendiri yaitu ada menghindari, yang artinya menjauhkan diri dari, mengelak, dan sebagainya supaya terlepas dari. Sumber dari KBBI. Lalu menyingkir, yang artinya menyisih supaya tidak terbentur, tertabrak, tertumbuk, dan sebagainya oleh orang, kendaraan, dan sebagainya. Menjauh dari perbuatan jahat, dan sebagainya. Meninggalkan, menyelamatkan diri dari peperangan atau sebagainya, mengedari sambil berjalan berjengkek-jengkek seperti ayam jantan mengedari betinanya. Sumber dari KBBI. Lalu ada medan itu menyimpang. Artinya tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana, dan sebagainya. Menyalahi kebiasaan dan sebagainya, menyeleweng dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya. Sumber dari KBBI. Berikut analisis komponen makna dari kata menjauhi. Ciri-ciri dari komponen makna menjauhi itu dari jenis manusia, hewan, dan tumbuhan. Jumlahnya ada satu atau banyak, sifatnya tidak sengaja atau sengaja, kondisinya kurang baik atau baik, bentuknya perasaan atau fisik. Nah, untuk menjauhi, kata menjauhi tersendiri itu memiliki ciri komponen objek dapat manusia, hewan, dan tumbuhan atau tumbuhan, lalu jumlah satu,
sifat disengaja, kondisi baik, bentuknya fisik. Nah, kemudian menghindari itu memiliki ciri-ciri komponen dari objek manusia dan hewan. Yang satu, sifatnya sengaja, kondisinya dapat kurang baik dan baik, bentuknya berupa fisik. Lalu dari kata menyingkir itu memiliki ciri komponen berupa objek, manusia dan hewan, jumlahnya satu, sifatnya dapat disengaja maupun sengaja, kondisinya dalam keadaan baik, bentuknya fisik. Kemudian kata menyimpang memiliki ciri komponen berupa objeknya dapat manusia dan atau hewan, jumlahnya satu, sifatnya sengaja, kondisinya kurang baik, bentuknya fisik. Berikut analisis dari kata menjauhi. Verba menghindari secara umum berarti menjauhi, bentuknya fitur-fitur, objek, manusia, positif hewan, jumlahnya positif satu, sifatnya sengaja, kondisinya positif kurang baik, positif baik, bentuknya positif fisik. Sehingga definisi menghindari adalah aktivitas dari memberikan jarak suatu peristiwa secara fisik dengan sengaja dapat terjadi dalam kondisi baik dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia atau hewan. Contohnya, ia menghindari kubangan air, ia menghindari polisi, Jackson menghindari identik pada peristiwa yang memang sengaja dilakukan dengan kondisi kurang baik atau baik. Bedanya dengan menyingkir adalah kondisinya yang dapat dilakukan saat kurang baik atau baik. Lalu verba menyingkir secara umum berarti menjauhi, mempunyai fitur-fitur atau ciri-ciri komponen berupa objeknya positif manusia, positif hewan, lalu jumlahnya positif satu, sifatnya positif tidak sengaja, baik dan positif sengaja, kondisinya positif baik, bentuknya positif fisik. Sehingga definisi menyingkir adalah aktivitas diri memberikan jarak suatu peristiwa secara fisik dengan tidak sengaja atau sengaja dapat terjadi dalam kondisi baik, dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia atau hewan. Contohnya, ia menyingkir dari mobil yang melaju kencang, ia menyingkir dari kaca pecah. Nah, leksa menyingkir dapat terjadi secara tidak sengaja atau sengaja. Bedanya dengan menghindari adalah kondisinya yang biasanya dipakai dalam keadaan baik. Nah, lalu verba menyimpang. Secara umum berarti menjauhi, mempunyai ciri-ciri komponen berupa objeknya positif manusia, positif hewan, jumlahnya positif satu. Nah, sifatnya itu positif sengaja. Kondisinya positif kurang baik, bentuknya positif fisik. Sehingga definisi menyimpang adalah aktivitas diri memberikan jarak suatu peristiwa secara fisik dengan sengaja terjadi dalam kondisi yang kurang baik, dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia atau hewan. Contohnya, ia menyimpang karena korupsi, ia menyimpang dari ajaran agama. Nah, leksa menyimpang dapat terjadi secara sengaja, identik dengan aktivitas fisik yang kondisinya kurang baik. Lalu selanjutnya itu saya menganalisis kata mengenakan dari kalimat mengenakan mantel hujan yang lengkap dan disarankan untuk menggunakan mantel yang memiliki unsur berpendar ketika terkena cahaya agar memudahkan diri untuk terlihat dan melihat ketika berlalu lintas di jalan. Nah, arti kata mengenakan itu sendiri artinya yaitu memakai, dapat berupa pakaian, topi, atau sebagainya, menggunakan, tipe muslihat, teori, guna-guna, dan sebagainya, mengarahkan, berupa bidikan, tembakan, pada sasaran. Sumbernya KBBI. Medan maknanya itu memakai, menata, dan mendandani. Nah, memakai itu sendiri memiliki arti yaitu mengenakan, menggunakan, mempergunakan dalam arti yang luas, mematuhi, mengindahkan, memerlukan, menghabiskan, mengikuti, naik, menumpang, mempekerjakan, bersumber dari KBBI.
Menata sendiri memiliki arti yaitu mengatur, menyusun, membenahi, mengarang bunga yang bersumber dari KBBI. Kemudian mendanani memiliki arti yaitu menggunakan pakaian dan sebagainya kepada seseorang atau sesuatu. Merias, memperbaiki, memperlengkapi, bersumber dari KBBI. Nah, berikut hasil analisis komponen makna dari kata mengenakan, yaitu menggunakan objek atau jenis berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, jumlah satu atau banyak, sifatnya tidak wajib atau wajib, kondisinya kurang baik atau baik, dan bentuknya perasaan atau fisik. Lalu kemudian ada kata mengenakan. Mengenakan memiliki ciri-ciri komponen berupa objeknya dapat manusia, hewan, atau tumbuhan, jumlahnya satu, sifatnya wajib, kondisinya dalam keadaan baik, dan bentuknya fisik. Lalu memakai itu memiliki objek dapat manusia atau hewan, jumlahnya satu, sifatnya wajib, kondisinya baik, bentuknya fisik. Lalu menata memiliki objek dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, jumlahnya dapat satu atau banyak, sifatnya tidak wajib, kondisinya baik, bentuknya fisik. Nah, kemudian ada mendandani, objeknya dapat berupa manusia atau hewan, jumlahnya satu, sifatnya tidak wajib, kondisinya baik, bentuknya fisik. Kemudian ini pemaparan dari hasil analisis komponen makna dari kata mengenakan. Nah, verba memakai secara umum berarti mengenakan mempunyai ciri-ciri komponen berupa objeknya positif manusia, positif hewan, positif tumbuhan, jumlahnya positif satu, sifatnya wajib, kondisinya positif baik, bentuknya positif fisik, sehingga definisi memakai adalah aktivitas diri mengenakan sesuatu secara fisik dengan wajib dapat terjadi dalam kondisi baik, dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini contohnya ada ia memakai baju dan ia memakai adat lama. Lexa memakai identik pada peristiwa yang memang sengaja dilakukan dengan kondisi baik. Bedanya dengan menata adalah sifatnya yang wajib. Nah, lalu verba menata secara umum mengenakan mempunyai fitur atau ciri-ciri komponen berupa objeknya positif manusia, positif hewan, dan atau positif tumbuhan, jumlahnya positif satu atau positif banyak, sifatnya positif tidak wajib, kondisinya positif baik, bentuknya positif fisik. Sehingga definisi menata adalah aktivitas diri mengenakan sesuatu secara fisik dengan tidak wajib dapat terjadi dalam kondisi baik, dilakukan secara sendiri atau banyak dengan objeknya berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya, ia menata buku berserakan. Ia menata bunga. Lexa menata dapat terjadi secara sengaja, bedanya dengan mendandani adalah objeknya yang dapat dipakai oleh tumbuhan. Nah, baik, berikut ada verba mendandani. Secara umum berarti mengenakan, mempunyai fitur-fitur atau ciri-ciri komponen berupa objeknya positif manusia, positif hewan, jumlahnya positif satu, sifatnya positif tidak wajib, kondisinya positif baik, positif fisik, sehingga definisi mendanani adalah aktivitas diri mengenakan sesuatu secara fisik dengan tidak wajib dapat terjadi dalam kondisi baik, dilakukan sendiri dengan objeknya berupa manusia atau hewan. Contohnya, ia mendandani pengantin, ia mendandani taman yang gersang itu. Nah, Leksem mendandani itu dapat terjadi secara sengaja. Bedanya dengan menata adalah objeknya yang tidak dapat dipakai oleh tumbuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.